Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini pertemuan ke-6 pengganti video ini rekaman untuk pengganti pertemuan kemarin ya. Saya nggak bisa masuk ya. Oke, pertemuan berarti tinggal 2 pertemuan lagi. Sekarang pertemuan ke-6, nanti minggu depan pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-7 nanti saya bahas soal UTS aja ya. Materinya saya kira sudah cukup banyak. Kita melanjutkan materi tentang array. Kemarin kita sudah bahas tentang array. Apa sih array itu? Array itu adalah variabel atau data yang berisi banyak. Gitu. Kalau sebelumnya kalian mengenal variabel hanya satu data, array itu kita bisa menyimpan banyak data. Panjang array-nya bisa banyak gitu ya. Nah, setelah kemarin kita sudah belajar mencetak, mengisi array, selanjutnya kita bisa melakukan proses aritmatika, penjumlahan, pengalihan, dan hitung rata-rata. Jadi pemrosesan koleksi data pada array dilakukan secara sekuensial. Contoh menjumlahkan data dan menghitungkan rata-rata. Caranya bagaimana? Oke, langsung next ke kodenya. Saya minta ini masing-masing silakan dicoba, dipahami. Karena apa? Karena nanti UTS-nya tentang array. Saya sudah buat soalnya, sudah saya kumpulkan ya. Jadi nanti soal UTS-nya adalah tentang memasukkan array. Array-nya apa nih masing-masing, terus hitung totalnya. Setelah dihitung, tampilkan nilai rata-ratanya, terus tampilkan nilai angka paling kecil dan angka paling besar. Itu saja. Soalnya cuma satu. Caranya bagaimana? Karena sudah paham tentang konsep proses aritmatika di C++, penjumlahan perkalian seharusnya udah bisa ya. Ini saya kasih contoh untuk yang mencari, menjumlah nilai dan menghitung rata-rata. Pertama kita deklarasi variabel dulu, integer sum. Sum ini total. Total ini kita gunakan untuk menghitung total data di array. Terus terus ini ada deklarasi variabel integer. Tab integer data panjangnya 10. Ini cetak, isilah 10 data nilai dengan range 10 sampai 100. For i sama dengan 0, i lebih kecil 10, i plus plus ya. Cin, tab integer i. Ini proses mengisi datanya. Selanjutnya menjumlahkan nilai dan menghitung rata-rata. Setelah datanya diinput, kita total dan hitung rata-ratanya. Totalnya bagaimana? Ya otomatis menggunakan for. For dari indeks array pertama sama indeks array terakhir. Dijumlahkan. Proses penjumlahannya di dalam for menggunakan sum sama dengan sum ditambah type integer ke i atau indeks array indeks ke i. I-nya apa? I-nya itu berjalan dari 0 sampai 9. Kemudian kita cetak rata-ratanya, yaitu total sum dibagi 10. Data atau panjang arraynya 10. Oke. Selanjutnya mencari indeks suatu nilai. Maksudnya apa? Maksudnya seumpama kita punya array, datanya ini integer a, bilangannya bulat, tipe datanya integer, nama variabelnya a, terus panjangnya 10 ya. Datanya bisa kita isi dengan kurung kurawa seperti ini. 12, 24, 14, 25, 10, 13, 21, 20, 15, dan 18. Terus ini deklarasi variabel untuk menampung nilai yang akan dicari. Ada integer C, J, dan bil. Ada yang pakai C, ada yang pakai J, ada yang pakai I, ada yang pakai J. Nah ini menampilkan nilai yang terdapat pada elemen array. Jadi ini proses cetak isi datanya. For C sama dengan 0, C lebih kecil 10, C++, cetak A, cetak C. A ini nama array-nya. Terus bagaimana cara mencarinya? Harusnya secara algoritmanya harusnya sudah paham ya. Kalau kita pengen cari angka, ya yang angka yang kita cari apa? Semuanya 7. Ya 7 kita cek di tiap array itu adakah angka 7 ya. Dari array indeks pertama ada 7 atau enggak ya. Di array indeks kedua, ketiga sampai terakhir. Implementasinya di C++ yang menggunakan for. For integer J sama dengan 0, J lebih kecil 10, J++. J itu apa? J itu indeks array-nya. Nah, cara ngeceknya pakai apa? Pakai if. If itu jika. Jadi ini cara membacanya adalah if A dalam kurung J, jika indeks array J dari array A sama dengan bilangan, itu sama dengan bilangan yang diinput, C in bil, maka nilai yang dicari kita cetak, nilai yang dicari ketemu gitu ya, terdapat pada indeks ke J. Break ini artinya kalau sudah ketemu, for ini tidak diulang, for ini berhenti. Nah, kalau tidak ketemu apa yang terjadi? Kalau tidak ketemu tidak terjadi apa-apa karena di sini tidak ada else.
Nah, di sini kalau ada else-nya, baru nanti data yang dicari tidak ketemu. Ya, idealnya sih harus ada else ya di sini. Jadi biar ada, kalaupun tidak ketemu, itu dikasih tahu gitu ya. Kadang kita, kalau kita masuk ke sebuah aplikasi atau sistem, kadang di proses loginnya itu ada aplikasi yang sistem ketika kita login, semua kita lupa gitu ya. Biasanya kan username dan password ya. Username dimasukkan, password dimasukkan. Terus kadang login salah, tapi nggak ada informasi. Yang salah itu login username-nya atau password. Itu kadang membingungkan ya. Jadi idealnya dikasih tahu ke user bahwa uh, passwordnya salah atau loginnya salah. Jangan hanya informasi login gagal gitu ya. Kalau login gagal itu kita nggak tahu gagalnya itu karena salah password atau salah username atau karena jaringan atau karena koneksi gitu ya. Jadi harus ada informasi yang jelas. Kalau salahnya di username ya username ditulis username-nya salah. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Next. Ini beberapa contoh program yang sudah saya kasih contoh ya. Jadi idealnya emang contoh program itu nggak dikasih ya. Kenapa? Ya tadi pernah saya jelaskan ya. Kalau kalian pergi ke suatu tempat, kalau diajak teman gitu ya kalian sampai tempat itu, tapi kalian nggak bisa jalan sendiri. Gitu. Tapi kalau kalian coba-coba sendiri, tersesat, terus balik lagi, tersesat balik lagi, kalian sampai mungkin waktunya lebih lama. Tapi kalian langsung bisa, maksudnya langsung hafal. Dalam pemrograman juga seperti itu. Kalau langsung dikasih tahu, sebenarnya ya bisa aja, kalian langsung bisa. Tapi ya bisanya hanya itu gitu ya. Kalian nggak paham, nggak nggak bisa kalau disuruh sendirian nggak bisa. Maksudnya kalau membuat sendiri nggak bisa, harus ditemanin. Nah, kekurangannya di situ. Jadi idealnya memang pemrograman itu nggak dikasih tahu contoh kodenya gitu. Kalian harus coba-coba sendiri sampai berhasil. Nah, emang butuh proses. Gitu. Proses itu emang nggak lama. Nggak bisa tiba-tiba orang dalam sehari bisa langsung pemrograman itu nggak bisa. Nggak ada kayak. Ya orang-orang yang sudah belajar pemrograman yang udah pinter atau disebut ahli, pengalaman depan komputernya pasti lama. Ahli itu bisa 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun ya. Kalau kalian cari lowongan pekerjaan itu ya biasanya experience gitu kan. Biasanya pengalaman menggunakan bahasa pemrograman Java selama 4 tahun gitu. Jadi benar-benar selama 4 tahun itu pakai bahasa pemrograman Java depan komputer gitu ya. Itu menandakan keahlian seorang. Nah, proses. Nggak bisa tiba-tiba langsung 2 hari, 3 hari langsung bisa. Apalagi kalau kalian baru semester 1 ya. Baru semester 1 terus baru belajar pemrograman sejam 2 jam tapi langsung merasa putus asa ya nggak akan bisa jadi ahli. Susah ya emang susah, nggak ada sesuatu yang tiba-tiba langsung bisa gitu ya. Atlet pun walaupun bisa lari 10 kilo itu prosesnya pasti panjang, nggak bisa tiba-tiba langsung 10 kilo bisa lari sprint gitu ya. Pasti pelan-pelan dulu 1 kilo, 2 kilo gitu. Terus latihan tiap hari, itu yang paling penting. Latihan tiap hari dan ya nggak bosan gitu. Ini contoh untuk mencetak angka dari data ke 0 sampai data ke 8. Sama seperti yang saya contohkan kemarin ya, data array. Nah, ini contoh ini kemungkinan saya tanyakan di UTS. Jadi yang ngikutin pertemuan ini dan mendengarkan dengan baik, saya kira nggak ada kendala untuk mengerjakan soal UTS. Jadi nanti saya minta membuat program array, tampilkan angka yang paling kecil dan angka yang paling besar. Caranya bagaimana? Menggunakan for. Terus kita punya secara logika ya algoritma kalau kita punya kartu gitu ya, kita pengen mencari kartu yang paling tinggi, yang angkanya paling besar, kita pasti cek satu-satu ya. Dibandingkan satu-satu. Jadi seperti ini kita bandingkan dari angka yang paling kiri. 4 sama 1 lebih besar mana? 4. Berarti 4 ini kita jadikan nilai max. Di sini nilai max atau nilai yang paling besar. Terus dibandingkan lagi 4 sama 0, masih 4. 4 sama min 9, masih 4. 4 sama 8, 4 sama 8 itu ternyata lebih besar 8. Berarti berubah menjadi 8. 8 sama 5 lebih besar 5, 8. 8 sama min 1, 8 sama 2, 8 sama 3, 8 sama 7. Jadi yang ketemu akhirnya 8. Algoritmanya seperti itu. Jadi ini if data element max, maka if
data sama dengan max, maka max sama dengan data elemen. Oke, ini proses pengisian satu persatu. Ini untuk mencari bilangan yang paling besar. Kalau pengen mencari bilangan yang paling kecil, kalian tinggal ganti elemen lebih besar ini diganti dengan lebih kecil. Jadi nilai maksimumnya adalah 8. Terus kita juga bisa membuat program array untuk mencetak bilangan isi dari bilangan array, tapi dengan proses terbalik. Nah, kalau proses terbalik sih saya kira seperti contoh yang saya berikan dulu ya, bagaimana mencetak angka dari 1 sampai 10. Selanjutnya bagaimana mencetak angka dari 10 ke 1. Sama sih. Jadi for-nya aja diganti dari besar ke kecil menggunakan min-min gitu ya. Kalau sebelumnya plus-plus jadi min-min. Terus ada array 2 dimensi. Nah, array 2 dimensi ini kita bahas mungkin akan saya bahas di pertemuan ke-7 sama pertemuan UTS. Mungkin butuh beberapa pertemuan ya, karena agak rumit. Array 2 dimensi itu maksudnya apa? Array 2 dimensi itu seperti ini ya. Jadi ada baris sama kolom. Analogi kalau array 1 dimensi itu kan cuma ada indeks gitu ya, nomor urutnya. Nomor urutnya cuma 1 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau array 2 dimensi itu seperti ruangan di gedung B gitu ya. Jadi ada huruf depannya menandakan bahwa dia lantai berapa. Soalnya 101 berarti lantai 1, ruangan ke 1. Sama di sini. 00, 01, 02, 03. Jadi 1, 0, 11, 12, 13. 10 artinya apa? Baris ke-1, kolom ke-0. Baris ke-1, kolom ke-1, baris ke-1, kolom ke-2, baris ke-1, kolom ke-3. Jadi indeksnya itu ada 2. Jadi deklarasinya juga menggunakan 2 indeks ya. Contohnya di integer posisi 3 sama 4. Artinya ada 3 baris, 4 kolom. 3 buah baris, 4 buah kolom. Dimulainya dari 0. Nah, radio dimensi ini kita gunakan untuk apa? Radio dimensi ini kita gunakan untuk membuat program pencari perkalian metrik ya. Perkalian metrik, penjumlahan metrik, inverse metrik gitu. Nah, kalau yang belum paham atau nggak pernah belajar matriks, harusnya sudah pernah ya di SMK, SMA gitu ya. Pelajari dulu proses perkalian metrik, penjumlahan metrik, pembagian metrik, perkurangan metrik, dan inverse metrik. Kalau sudah tahu caranya, nanti kalian baru bisa buat programnya gitu. Sama seperti tugas pertama, mencari luas persegi panjang. Kalau kalian nggak tahu cara mencari luas persegi panjang, ya nggak bisa menghitung luas persegi panjangnya. Nggak bisa mengimplementasikannya dalam sebuah program. Oke. Ini tugas 4, silakan dikerjakan sebagian dari proses belajar ya. Jadi tugas itu bukan untuk mencari nilai, tapi tugas itu untuk belajar. Bukan belajar untuk tugas, tapi tugas itu untuk belajar. Jadi ada tugas itu bukan untuk supaya kalian sibuk, enggak. Supaya memaksa kalian untuk belajar. Gitu. Kalau nggak ada tugas, kalian nggak akan belajar. Jadi tugas 4 silakan dikerjakan, buatlah flowchart dan program. Program saja ya. Untuk memasukkan NIM masing-masing dan tampilkan nilai terkecilnya. Jadi contohnya semua masukkan NIM 3122 10, NIM terkecilnya pasti 0 sih ya. Tapi ya, programnya bagaimana gitu ya. Kalian buat. Terus buat flowchart dan program untuk masukkan NIM masing-masing dan tampilkan urutnya mulai dari yang terkecil. Habis itu diurutkan. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Boleh nanya di grup, boleh nanya di WhatsApp, boleh nanya di email, di e-kampus juga silakan. Jam berapa aja nggak apa-apa ya, silakan ditanyakan. Kalau enggak ya silakan datang ke prodi aja. Terus lihat jadwal saya kapan aja di prodi. Kalian boleh nanyakan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.